Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah belajar sampai di pertemuan 4. Jadi mudah-mudahan kalian sehat selalu walaupun berpuasa ya, tetap semangat. Jadi di pertemuan 4 ini saya akan bahas tentang sistem informasi, manufaktur dan pemasaran. Ini sesuai dengan ya mirip-mirip dengan jurusan kalian ya, manajemen. Manajemen itu berhubungan dengan manufaktur dan pemasaran. Apakah manufaktur ini? Manufaktur ini adalah fungsi produksi yang mencakup pengendalian, perencanaan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi manufaktur ini berhubungan dengan pembuatan barang ataupun produksi jasa. Ini model sistem informasi manufaktur, ada input, ada output, ada inputnya ada SIA, sistem informasi akuntansi, ini sumber internal. Lalu ada nih inputnya, lalu sumber internalnya ada engineering, eksternnya ada intelijen, database. Nah di tengah-tengah ini ketiga ada dua subsistem itu diperlukan dimasukkan ke dalam database. Lalu setelah diinput nanti akan keluar outputnya, yaitu dari SIA ini akan keluar outputnya sistem. Dari ketiga ini akan keluar menjadi 4 sub-subnya, yaitu produksi, persediaan, kualitas, dan biaya. Setelah dihitung semua baru akan ke pemakai. Jadi ini adalah modal yang diperlukan untuk memproduksi barang biasanya ya. Lalu setelah diproduksi akan ada stok persediaan, akan ada kualitas sebagaimana, dan biayanya berapa seperti HPP lalu dan lain-lain. Diskonnya mungkin atau harganya setelah ditambah dengan diskon. Nah itu semua akan terakhir itu digunakan oleh pemakai. Istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur yang pertama ROP, reorder point. Reorder point ini adalah pemesanan kembali, reorder. Jadi jika si pemakai puas, mereka akan memesan kembali. Lalu ada MRP, Material Requirements Planning, ini adalah rencana kebutuhan bahan. Jadi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan selama proses produksi. Nah itu perlu dicatat ya. Sedangkan Material Resources Planning MRP2 ini adalah perencanaan untuk sumber-sumber bahannya. Sumber-sumber material resources. Jadi ada pemaduan MRP dengan penjadwalan produksinya dan operasinya sehingga akan efektif. Makanya harus dijadwalkan sehingga tidak membuang-buang waktu dan juga membuang uang. Just in time. Just in time ini adalah pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan untuk tepat pada waktunya. Jadi just in time ini adalah seperti on time ya, harus semuanya tepat waktu, harus ada pengendalian dan dijaga, harus ada sih manajemennya. Nah ini fungsi jurusan kalian. Selanjutnya SIM, Computer Integrated Manufacturing, ini adalah manufaktur yang luas cepat menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi ini adalah suatu sistem di dalam pabrik. Dia akan menggabungkan komputer dengan menggabungkan tekniknya, juga dengan menggabungkan tenaga manusianya, juga pengkontrolannya. Yang pertama adalah penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama adalah sebagai computer aided design atau CAD. Ini komputer ini digunakan untuk pembuatan desain. Contohnya desain mobil, kapal, pesawat terbang dan sebagainya. Lalu CAE, Computer Aided Engineering. Nah engineering ini adalah untuk membuat mesin-mesinnya, simulasi kinerja produk, pembuatan prototipe. Jadi prototipe seperti prototipe tadi setelah didesain lalu dibuat mobil itu pasti harus ada prototipenya ya. Nah ini engineering, bagaimana prototipe itu agar dapat berjalan mesinnya itu dibuat sedemikian rupa. Yang ketiga adalah CAM, Computer Aided Manufacturing. Ini adalah untuk berbasis komputer tapi untuk mengontrol proses produksi. Nah ini digunakan di pabrik-pabrik, dikontrol proses produksi seperti produksi mie atau yang lainnya. Yang keempat adalah CAPP, Computer Aided Process Planning.
Nah, ini perencanaan bagaimana prosesnya selama produksi atau selama perakitan tadi mobil ya. Ada tadi desain dulu, lalu ada bagaimana perencanaannya setelah didesain dalam pembuat agar dapat dibuat, lalu setelah itu baru dibuat. Ada juga robotik ini, nah ini banyak juga di pabrik-pabrik ya, untuk mengurangi pekerjaan manusia dan memudahkan otomatis tugas-tugas tertentu, misalnya bisa packing atau bisa membuat kemasan atau lainnya. Sistem informasi pemasaran yang kedua, tadi manufaktur. Pemasaran ini apa sih? Pemasaran adalah pertukaran, pendistribusian, promosi, marketing dan sebagainya, itu namanya pemasaran. Pemasaran apa saja? Barang dan jasa, bukan hanya barang tapi jasa juga. Jadi sistem informasi pemasaran ini adalah informasi yang untuk memecahkan permasalahan pemasaran. Contoh di pemasaran mungkin ada permasalahan bagaimana cara promosi barang yang baru. Nah, sistem informasi ini akan menyediakan solusinya. Strategi pemasaran, ada produk, ada promosi, ada tempat, ada harga. Nah, keempat ini sangat penting dalam memasarkan produk agar laku ya, agar cepat habis. Informasi pemasaran. Nah, informasi pemasaran tadi adalah produk nih yang dijual, lalu promosi, caranya bagaimana mempromosikannya, lalu lokasinya kira-kira online atau offline atau strategis atau tidak, lalu harganya nih, harga juga sangat penting karena kita harus melihat kompetitor, kalau lebih mahal kita harus lebih murah. Penelitian pemasaran. Nah, ini penelitian pemasaran, kenapa harus diteliti pemasarannya? Untuk bagaimana caranya agar kita mengetahui kebutuhan konsumen, jadi produk yang dihasilkan cepat habis. Bagaimana cara menelitinya? Nah, dapat online berupa forum, online news, blogs, review site, dan lain-lain. Nah, seperti ini cara penelitian, mengumpulkan data, memproses, lalu menganalisanya. Bagaimana dengan metode-metode pengumpulan data? Yang pertama ada data primer dan ada data sekunder. Apa bedanya? Kalau data primer ini langsung, kalau data sekunder ini tidak langsung. Kalau data primer ini langsung di perusahaan yang kita teliti. Kalau data sekunder ini adalah tidak langsung, melainkan dengan pihak lain. Data primer ini karena langsung di perusahaan yang kita tanya, maka metodenya dengan survei, ada wawancara, dan ada observasi. Kalau data sekunder ini karena datanya tidak langsung dimiliki oleh perusahaan atau kita tidak langsung ke perusahaan, kita bisa cari secara online melalui artikel ilmiah, surat kabar, buku, dan lainnya. Bagian dari sistem informasi pemasaran yang pertama, riset pemasaran atau marketing research. Ini kita harus meriset pemasarannya itu yang baik itu bagaimana, harus dikumpulkan, dicatat, dan dianalisis semua calon pelanggannya. Lalu yang kedua adalah informasi pemasaran atau marketing intelligence. Informasi pemasaran ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaingnya. Nah, ini pemasarannya kompetitor, kita harus bisa dan mengetahui berapa harganya, menganalisanya, lalu barangnya sebagus apa, sehingga kita bisa bersaing di dalam dunia pemasaran ya, bersaing secara sehat. Pemrosesan transaksi. Lalu pemrosesan transaksi ini berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Kenapa? Karena transaksi ini berhubungan dengan penjualan, maka harus dihitung HPP-nya, lalu dihitung modalnya, lalu dihitung bahan bakunya dan modal untuk produksi dan lain sebagainya. Peramalan penjualan ini kita ramalkan, jadi kira-kira produk apa yang bakal laris di pasaran untuk tahun-tahun berikutnya. Itu untuk memproduksi produk. Jadi kita tahu berdasarkan analisa yang tadi ya, makanya kita harus menganalisa segmen pasar. Ini tugas mock-up-nya kemarin sudah pada pertemuan 2. Lalu bab 1 mendownload. Nah, tugas UAS. Jadi silakan kalian. Jadi sebetulnya tugas ini hanya menentukan ide dan gagasan
serta menyelesaikan bab 1 pendahuluan. Oh, ini tugasnya berhubungan dengan presentasi yang akan dilakukan di setelah UTS ya. Jadi kalian lanjutkan bab 1 pendahuluan, berarti ini tugasnya tidak usah, kalian selesaikan saja. Nanti jangan lupa sebelum pertemuan 8, jadi pertemuan 7 harus sudah dikumpulkan untuk presentasi ya, beserta link YouTube-nya untuk presentasi. Nah, yang dikerjakan yang ini saja, 5 soal. Silakan dikerjakan jawaban saja, lalu dikumpulkan di MyBase dengan link Google Drive-nya. Ini saya ulang dulu. Itu nomor 2, lalu nomor 3, nomor 4, kemudian yang terakhir adalah nomor 5. Saya akhiri dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang silakan japri. Jangan lupa dikerjakan secara on time. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.